kita HSK. Dengan alasan aku ngasih dia itu supaya dia percaya dan seriusin hubungan kita. Bodoh emang. Selamat malam untuk kamu yang masih dalam perjalanan menuju kasur atau kamu yang sudah ada di atas kasur. Gue Dera dari podcast Teman Tidur dengan segudang cerita yang mengantarkan kamu ke dunia mimpi. Hai, balik lagi bareng gue Dera di podcast Teman Tidur tentunya. Dan selamat hari Minggu. Sebelumnya sorry juga karena ini uploadnya di hari Minggu bukan di hari Sabtu. Tapi sebenarnya buat lo yang udah follow podcast Teman Tidur di TikTok, mungkin lo tahu ya kenapa gue gak bikin episodenya. Itu karena kemarin gue live di TikTok. Jadi gue ngobrol-ngobrol bareng pendengar Teman Tidur di sana. Sebelum gue live di TikTok juga gue sempet live di Instagram. Setelah sekian lama gue udah gak pernah buka lagi si Instagramnya podcast Teman Tidur. Tapi kemarin gue buka lagi. Dan sorry banget buat lo yang udah pada DM dari kapan tahun tapi gue gak bales. Sorry banget, bukan berarti gimana-gimana. Tapi karena emang gue lagi gak buka. Dan kebetulan Cita sekarang emang udah gak pegang Instagramnya podcast Teman Tidur. So, sorry banget. Tapi thank you banget buat lo yang udah nungguin episode baru dari podcast Teman Tidur. Dan lo yang mempercayakan cerita-cerita lo ke podcast Teman Tidur. Itu gue banyak-banyak mengucapkan terima kasih banyak. Dan gue berharap ketika lo bercerita di podcast Teman Tidur itu setidaknya lo jauh lebih lega daripada sebelumnya gitu. Dan ya seperti biasa, malam hari ini gue bakal membawakan satu cerita yang udah gue pilih dari website Teman Tidur. Ini ada cerita yang menurut gue menarik dan semoga ini bisa jadi pelajaran buat gue khususnya dan kita semua lah. Ya dari segi apapun itu, tapi ya nanti kita bakal bahas tentang si ceritanya aja kali ya. Cuma sebelum itu seperti biasa gue mau ngasih tahu buat lo yang belum pernah cobain parfum gue, lo wajib banget cobain dan semoga lo suka sama parfumnya. Itu namanya Salira. Nanti link pembelian produknya gue cantumin di bio ya. Itu ada 5 varian dan menurut gue itu wanginya semuanya enak. Dan parfum ini bisa lo dapetin di TikTok Shop. Bukan TikTok Shop ya, sekarang Shop Tokopedia dan Shopee gitu. Oke, dan cerita malam hari ini datangnya dari Nevi. Nevi namanya udah disamarin ya. Disamarin sama dianya sendiri. Dan ini ceritanya baru-baru banget karena ada di paling yang atas gitu. Jadi ya ini terbaru gitu. Tapi bentar, gue cek dulu ini tanggalnya tanggal berapa ya. Harusnya sih ini baru banget ya. Ini ada di tanggal 19. Tuh kan baru banget kan. Baru beberapa hari yang lalu gitu. Oke, jadi cerita Nevi ini menurut gue menarik untuk diangkat. Karena ada kalanya kita boleh percaya sama seseorang tapi nggak sepenuhnya gitu. Atau mungkin biar lebih enaknya gue bakal bacain ceritanya dulu kali ya. Halo kak, panggil aja aku Nevi. Ini udah aku samarin kok. Aku harap bisa dibacakan oleh Kak Dera dan tim. Kalau nggak dibaca, nggak apa-apa. Setidaknya aku ada tempat untuk bercerita. Karena aku sendiri bingung mau cerita ke siapa. Jatuhnya termasuk aib, tapi toh kalian nggak tahu aku in real life, jadi it's okay to me. Nah ini yang sebenarnya gue harapkan juga ketika lo bercerita di Teman Tidur. Jadi lebih ke gue pengen lo lebih lega aja gitu ketika lo udah cerita di Teman Tidur. Makanya gue memfasilitasi untuk kalau lo mau cerita dalam bentuk tulisan silahkan. Kalau lo mau cerita dalam bentuk rekaman suara juga boleh banget gitu. Siapa tahu ada beberapa orang kan yang kalau ceritanya lewat tulisan tuh kayak kurang keluar gitu emosinya atau kesalnya gitu. Nah kalau lo mau rekam dulu ceritanya dan seolah-olah lo lagi cerita sama seseorang gitu, itu boleh banget, lo bisa kirimin rekamannya juga ke website Teman Tidur. Oke, gue lanjutin lagi ke ceritanya. Jadi tuh aku punya cowok kak. Dia tuh sudah pernah menikah. Iya duda katanya. Dia ngakunya sih duda 4 tahun. Kami bertemu lewat aplikasi voice room gitu. Semacam Discord, tapi bukan Discord. Memang dari awal menjalin hubungan ini, aku duluan yang suka sama dia. Aku duluan yang ngedeketin dia. Aku ngeyakinin dia sampai aku ditolak berkali-kali. Dan itu berhasil. Aku ditembak dia.
Maksudnya gimana nih? Aku ngeyakinin dia sampai aku ditolak berkali-kali. Dan itu berhasil. Maksudnya pada akhirnya berhasil mungkin gitu kali ya. Sejauh ini aku sama dia itu kayak roller coaster. Bisa aja sekarang dibuatnya aku seneng, tapi malamnya aku dibikin bingung dan nangis sama dia. Dia selalu suruh aku sama yang lain aja. Alasannya dia insecure dengan status dudanya dia. Dia bilang aku terlalu muda untuk dia, padahal usia kita cuma berjarak 7 tahun. Kita pernah meet up kak. Awalnya tuh gak ada niatan apa-apa, pure benar-benar mau ketemu dan ngedate as a couple in real life. Karena aku pun udah lupa rasanya pacaran di dunia nyata. Dari 2019 sampai sekarang, aku selalu pacarannya virtual. Wow. Dan baru kali ini merealisasikan ke dunia nyata. Dan ternyata gaya pacaranku sama dia beda. Tapi aku berusaha untuk ngimbangin dia kak. Aku anak yang gak pernah keluar malam, tapi sama dia aku pulang jam 1 dini hari. Aku yang pernah video call temanku buat temenin aku jalan sendirian pas ada event saking takutnya diapa-apain, tapi sama dia aku berani ngasih mahkotaku yang kujaga. Iya, kita HS kak. Dengan alasan aku ngasih dia itu supaya dia percaya dan seriusin hubungan kita. Bodoh emang. Ini yang ngomong bodohnya bukan gue ya. Di tulisannya emang kayak gitu. Oke, gue lanjutin lagi ceritanya ya. Pas di perjalanan pulang, aku ingat banget aku bilang gini ke dia. Kamu percaya kan? Sekarang aku gak mau ada kata putus. Aku gak mau kamu nyuruh aku sama yang lain. Aku cuma mau kamu. Aku tahu histori kamu. Aku tahu status kamu. Dan aku terima itu semua. Aku sayang kamu. Kamu yang minta pendapat aku untuk jadi pacar kamu. Dan kalau kamu mau putus, kamu harus minta pendapat aku. Selagi itu bukan masalah cewek atau selingkuh, aku gak bakal ngelepasin kamu. I'm stay with you. Dan dia mengiyakan kak. Aku paham keinsecurean dia tuh takut gak direstuin orang tuaku karena status dia yang duda. Tapi apa dia gak mau berjuang dulu gitu kak? Jujur aku sekarang di fase capek dengan sikap dia. Sekarang dia masih nyuruh aku buat sama yang lain karena dia gak pantas buat aku. Aku bingung kak. Aku masih sayang dia, tapi sejak dia bilang mau serius sama aku, ada aja masalah kita tuh. Entah tiba-tiba mantannya dia datang lagi, dia yang manjain anaknya, dan yang utama itu sikap dia yang cuek dan pemarah. Aku tahu pasti Kak Dera dan tim nyuruh aku mundur. Tapi aku mau dia kak. Aku butuh banget masukan dari kakak. Terima kasih. Dan ceritanya selesai. Waduh, ini menarik ya untuk diangkat ceritanya karena ada banyak hal yang pengen gue bahas tapi semoga gak kelewat satupun ya. Tapi anyway sebelumnya thank you banget buat Nevi yang udah cerita di teman tidur. Gue berharap dengan lo cerita di teman tidur itu lo setidaknya jadi lebih lega dan gue berharap lo bisa lebih tenang untuk menjalani kehidupan atau hari-hari lo ke depannya gitu. Amin. Dan kalau lo minta banget masukan gue, mungkin lebih ke kayak gue pengen coba untuk kayak memposisikan jadi seolah-olah temen lo gitu. Yang semoga kalau apapun itu yang gue omongin lo bisa lebih wise. Maksudnya tujuan gue bukan untuk menyudutkan, menyalahkan atau apapun itu, tapi di sini posisi gue berusaha untuk kayak ya ini ada masalah terus what next gitu. Lebih ke kayak gitu sih. Yang pertama sebenarnya yang pengen gue bahas, ya mungkin gue runtut ya bahasnya dari awal ceritanya dulu. Gue gak tahu kenapa ya pas baca di bagian yang kayak sejauh ini aku sama dia tuh kayak roller coaster. Bisa aja sekarang dibuatnya aku seneng, tapi malamnya aku dibikin bingung dan nangis sama dia. Ini gue tiba-tiba langsung keingetan kayak zaman-zaman SMA atau kuliahan gitu. SMA sih kayaknya ya. Yang dimana kita sama pasangan tuh bisa aja pagi misalkan happy-happy, tapi malamnya udah berantem gitu. Maksudnya kayak se-mood swing itu bisa dibilang mood swing gak ya? Maksudnya kayak kita masih belum bisa ngontrol emosi satu sama lain gitu. Kayak masih sama-sama ego aja gitu dalam sebuah hubungan. Cuma kalau posisinya gue lihat dari ceritanya Nevi,
Harusnya kan si cowok udah jauh lebih bisa mengontrol emosinya ya. Maksudnya bisa lebih wise lah harusnya. Tapi gimana ya? Ya setiap orang kan beda-beda kali ya. Tapi beda-beda maksud gue tuh bukan berarti kayak orang yang pemarah, orang yang ngeselin dalam komunikasi itu adalah hal yang wajar karena orang itu beda-beda. Bukan. Tapi lebih ke kayak proses orang untuk mencapai di titik itu tuh beda-beda gitu. Dan bukan berarti gue lagi ngomongin gue tuh udah ada di titik yang paling sempurna atau apapun itu, bukan. Lebih ke kayak gue menganggap hal itu nggak baik untuk saat ini ya. Dan harusnya sih selamanya ya. Untuk hal yang kayak lo ngobrol sama pasangan terus kayak marahan, gampang banget ke bawah suasana. Maksudnya ke bawah suasana tuh kayak lo betenya sama siapa kan nanya ke pasangan. Atau misalkan pasangan tuh ada hal yang nggak lo suka, sepele misalkan, tapi tiba-tiba jadi gede gitu. Nah yang kayak gitu-gitu menurut gue tuh nggak baik dalam sebuah hubungan gitu. Adanya mulut untuk ngomong itu ya untuk diobrolin gitu. Tapi dengan catatan ya kita ngobrolnya dengan bahasa yang halus, dengan tendensi yang tidak menyudutkan gitu, dan sama-sama sepakat untuk cari jalan keluarnya. Bukan kayak sama-sama sepakat untuk saling menjatuhkan satu sama lain. Tapi ya balik lagi sama kayak apa yang tadi gue bilang di awal, ya setiap orang itu punya prosesnya masing-masing dan beda-beda gitu. Tapi yang gue maksud tadi orang itu beda-beda bukan berarti gue sedang membenarkan orang yang suka marah-marah itu ya adalah tipikal orang yang beda-beda. Bukan ke arah sana. Tapi maksud gue orang yang beda-beda itu proses kayak, oh ini nih salah ya ternyata, oh ini gak baik ya dalam sebuah hubungan. Paham gak sih lo maksud gue? Harusnya kan ada ya yang kayak gitu, ada turning point yang kayak gitulah. Dan gue yakin juga lo pasti sering banget ngalamin hal-hal yang kayak gini. Nggak dalam sebuah hubungan aja, misalkan dalam lo berteman sama teman-teman lo kayak zaman SD, SMP gitu, SMA, terus lo pikir-pikir lagi, ih dulu ngapain ya gue SMP sampai berantem sama teman gue cuma gara-gara ini gitu. Padahal kalau dipikir-pikir lagi kan, ya ngapain harus diberantemin gitu. Paham gak sih lo maksud gue? Jadi ya kurang lebih kayak gitulah. Cuma lanjut, itu yang gue garis bawahi, maksudnya semoga ini bisa jadi pertimbangan buat Nevi ketika lo mau benar-benar nungguin si cowok ini gitu. Terus juga Nevi kan bilang ya jarak usia Nevi sama dia tuh 7 tahun. Yang gue memposisikan kalau umur si cowoknya tuh 30, berarti kan si Nevi ini 23 tahun ya. Harusnya sih si cowok bisa jauh lebih wise gitu, lebih bisa bijaksana lah untuk bertingkah atau untuk memperlakukan seseorang, harusnya ya. Cuma again, ya balik lagi tiap orang beda-beda gitu. Dan dengan jarak yang 7 tahun, yang gue tahu ya, cewek sama cowok yang seumuran aja, umumnya dan biasanya lah. Biasanya itu cowoknya lebih childish daripada si ceweknya. Maksudnya kayak, biasanya cewek cowok yang seumuran yang lebih dewasa tuh ceweknya, bukan cowoknya gitu. Nah, lo kebayangkan ini bedanya 7 tahun, tapi si cowoknya kayak dia tuh masih belum bisa, masih belum bisa bijak kalau menurut gue. Bijak maksud gue lebih ke kayak, kalau lo emang gak yakin untuk ngejalan hubungannya mending gak usah sekalian gitu. Ya meskipun terlepas dari ada upaya dari Nevi yang untuk meyakinkan si cowoknya biar bisa punya hubungan sama Nevi gitu. Tapi kan sebenarnya tetap aja kalau menurut gue, kalau emang dia bijak, kalau dia belum yakin sama perasaan dia dan bener-bener belum bisa tanggung jawab sama perasaannya atau apa yang dia lakuin, harusnya dia ada boundaries gitu, harusnya ya. Cuma again, ya balik lagi tiap orang beda-beda. Terus yang pengen gue bahas selanjutnya adalah perihal yang kayak Nevi, gimana ya kalimatnya, ya melakukan hal yang sebenarnya Nevi mungkin belum pernah lakukan. Dan gue yakin kayaknya Nevi juga di dalam lubuk hati yang paling dalam gak pengen-pengen banget untuk ngelakuin itu. Cuma karena ada perasaan sayang, perasaan takut kehilangan, akhirnya ya manusiawi ya. Maksudnya kayak kita berusaha untuk semaksimal mungkin menjaga sesuatu yang kita takut bakal hilang gitu. Jadi kita bakal ngelakuin apa aja untuk orang yang kita sayang lah, intinya kesana gitu. Ya ini sebenarnya kayak kalimatnya bener dan gue sepakat gitu. Tapi mungkin perjuangannya belum saatnya. Paham gak sih lo maksud gue? Jadi kalimat itu tuh gue setuju banget untuk rela berkorban demi pasangan, memperjuangkan pasangan gitu. Itu gue setuju banget karena itu adalah upaya kita untuk mempertahankan hubungan gitu. Tapi kalau ada hal-hal yang
yang harusnya tidak dilakukan tapi terpaksa untuk dilakukan. Nah itu kan ujung-ujungnya tuh jadi kayak ada penyesalan gitu loh. Nah untuk perihal yang HS itu sebenarnya gue juga ya bukan gimana ya, gue takut salah lagi. Gak, maksud gue intinya di teman tidur tuh banyak banget cerita, bukan banyak banget sih, ya ada beberapa dan ya nggak sedikit juga gitu orang yang cerita tentang hubungan dengan pasangannya tuh yang sampai HS gitu. Cuma ada beberapa orang yang ketika HS juga dia emang nggak ngerasa rugi, maksudnya nggak ngerasa kayak disakitin dan nggak ngerasa kayak bodoh karena dia ya emang pengen aja gitu. Ini point of view dari cewek ya. Dan gue juga baru tahu ketika gue ya punya podcast teman tidur ini gitu. Maksud gue awalnya tuh sebelum gue tahu beberapa cerita yang kayak gitu, gue pikir kayak dalam perlakuan yang seperti itu cewek pasti bakal ngerasa yang gimana banget gitu. Tapi pas gue denger cerita ya dari teman tidur, ternyata nggak semuanya gitu. Cuma yang perlu jadi catatan adalah gue di sini lagi tidak membenarkan HS-nya itu dalam sebuah hubungan ya. Kayak lebih ke kayak gue cuma ngasih tahu point of view dari banyak cerita yang gue terima. Dan ada beberapa cerita yang ketika mereka melakukan itu tidak merasa dirugikan gitu. Nah yang pengen gue garis bawahi adalah kalau di sini posisinya yang gue baca dari cerita Nevi itu bukan termasuk orang yang tadi gue maksud. Orang yang gak ngerasa dirugikan ketika dia melakukan itu sama pasangannya. Karena kalau untuk beberapa orang yang cerita dia ngerasa gak dirugiin itu, kayak ya dia cuma cerita aja, maksudnya kayak ya gue ngelakuin itu karena emang pengen dan suka, terus ya udah nggak masalah. Cuma gue kayak ngeluh aja, maksudnya kayak apa ya, ngeluh kayak ya umumnya ya. Jadi kayak di awal itu dia bilang nggak masalah, tapi umumnya itu di akhir tuh kayak kenapa sih gue susah banget untuk dapetin cowok yang serius? Bisa nggak sih pacaran sama gue tuh bukan cuma butuh itunya doang. Nah itu umumnya tuh pasti di akhir cerita itu pasti orang yang punya cerita itu bilang kayak gitu. Kasarnya serebel-rebelnya si cewek itu pasti bilang kayak gitu. Nah dari dua point of view yang berbeda ini, gue tarik kesimpulan bahwa ketika lo posisinya, gue lagi ngebahas si cewek dulu ya. Ketika lo cewek ngerasa melakukan itu adalah nggak masalah buat lo sekarang gitu. Tapi yang gue dengar dari cerita teman tidur pada akhirnya, ya kebanyakan tuh kayak ngeluh kenapa sih cowok-cowok yang deketin gue tuh cuma pengen itunya doang gitu. Dan ada point of view dari cewek yang emang gak pengen ngelakuin itu, tapi dia ngelakuin akhirnya karena terpaksa. Bukan terpaksa ya, lebih ke kayak ya dia ingin mengorbankan sesuatu yang besar dari dia biar si cowoknya ini nih gak pergi gitu loh. Dan itu juga nyesel gitu. Jadi dua point of view ini dua-duanya ujungnya nyesel. Oke, sampai sini udah kegambar ya maksud gue gimana. Jadi intinya mau point of view ketika lo ngelakuin hubungan HS ini fine-fine aja, atau lo ngerasa akhirnya dirugikan, bukan akhirnya dirugikan ya, ketika ngelakuin itu ngerasa terpaksa, itu endingnya tuh umumnya ada rasa nyesal dan kayak ngeluh gitu loh. Nah semoga dari cerita ini dan penjabaran gue tadi itu bisa jadi banyak pembelajaran buat lo yang sekarang mungkin lagi bingung dalam menjalani hubungan, gue harus bersikap seperti apa. Kalau saran dari gue, lo jangan ngelakuin HS ketika emang lo belum waktunya. Tapi again di sini gue sedang tidak menyalahkan atau menyudutkan seseorang dengan kalimat gue tadi ya. Ini gue bakal bahas satu-satu dulu gitu. Intinya buat orang yang bingung ketika cowoknya mungkin atau ceweknya ngajak untuk melakukan sesuatu hal yang sebenarnya lu tuh nggak mau gitu, atau mungkin kayaknya fine deh gue ngelakuin itu, nggak rugi juga gitu. Lebih baik lu think twice, karena kemungkinannya adalah dalam sebuah hubungan itu pasti bakal ada masalah, dan masalah itu adalah awal pecahnya suatu hubungan. Jadi kalau lo ngerasa dengan lo ngelakuin itu adalah upaya lo untuk mempertahankan hubungan, itu salah besar. Karena dengan lo memberikan itu atau melakukan itu tidak benar-benar membuat pasangan lo tuh terus ada di samping lo. Kalaupun dia nggak ngelepasin lo atau lo sama pasangan lo tuh nggak putus,
hubungan lo itu pasti bakal jadi kayak nggak akan adem ayem gitu loh. Kayak ya mempertahankan hubungan tapi ada keterpaksaan yang sebenarnya lo sama pasangan lo tuh udah nggak cocok. Cuma karena ada hal itu jadi kayak ya dipertahankan. Ya itu yang gue maksud. Meskipun lo berhasil untuk menjaga pasangan lo itu ada di samping lo, tapi tidak menutup kemungkinan ya ketika lo ngejalanin hubungannya itu bakal happy-happy aja. Paham gak sih lo maksud gue? Jadi intinya ya itu tadi, baiknya lo nggak ngelakuin itu sebelum waktunya gitu. Karena itu udah ada waktunya gitu maksud gue. Terus kalau misalkan ada pertanyaan yang kayak kenapa harus nunggu nikah gitu. Nah masalahnya gimana ya? Gue agak susah jelasinnya kita. Kayak nikah tuh bakal menjadi sebuah hubungan yang berbeda ketika lo punya hubungan kayak cuma komitmen atau pacaran. Dengan menikah lo punya tanggung jawab, bukan tanggung jawab ke pasangan doang, tapi tanggung jawab sama keluarga pasangan dan keluarga lo juga gitu. Yang dimana ketika lo nggak menikah atau belum menikah, itu susah untuk melakukan itu semua. Kalaupun misalkan ada pertanyaan lagi, bisa kok bang, gue masih bisa tetap tanggung jawab ke keluarganya atau ke keluarga gue misalkan. Tapi masalahnya aturan di Indonesia itu nggak gitu. Maksudnya kayak ya nggak gitu. Jadi jangan berusaha untuk merubah aturan yang sudah berlaku. Apalagi lo tinggal di dalam lingkungan aturan itu gitu. Paham gak sih lo maksud gue? Jadi kayak gimana ya? Bukan lebih ke kayak gue manut-manut aja, tapi lebih ke kayak kalaupun lo ngebangkang, masalahnya bakal datang bertubi-tubi. Percaya sama gue. Karena lo ada di lingkungan yang gak sejalan dengan pemikiran lo gitu. Dan harusnya ya momen pernikahan tuh bukan jadi sesuatu momok yang menakutkan gitu. Harusnya ya. Jadi kayak kalau emang lo udah yakin sama pasangan, lo udah siap tanggung jawab, lo bisa tanggung jawab ke diri lo, ke pasangan, ke keluarga dan ke keluarga pasangan dan ke keluarga lo, ya udah lo merit aja gitu. Maksud gue, kenapa lo harus nggak merit? Paham gak sih maksud gue? Jadi kayak kalaupun ada orang yang terus-terusan ngekanter kalimat ya kayak nggak mesti nikah juga bisa kali kayak gitu. Percaya sama gue, itu orang cuma kayak pengen ambil simple dan nggak mau pusing. Dan kalau lo lagi deket sama orang-orang kayak gitu, lebih baik think twice. Karena dari apa yang dia lakukan itu mencerminkan kalau dia itu ya egois. Kayak dia tidak memperdulikan orang-orang yang ada di sekeliling lo, termasuk ya lo sebagai pasangannya gitu. Apalagi gue amat sangat membenci orang yang terlalu memaksakan kehendaknya gitu. Yang sebenarnya pasangannya nggak mau tapi dipaksakan. Dan again di sini posisinya gue juga bukan manusia yang sempurna, tapi gue tahu itu adalah salah, ya makanya gue harus ngomong itu salah gitu. Jadi ya nggak mungkin kan gue ngeiyain sesuatu yang menurut gue sekarang nih gue mikir itu salah gitu. Paham gak sih lo maksud gue? Jadi intinya untuk perihal HS jangan. Jangan sebelum waktunya karena ya janganlah, itu terlalu banyak resiko. Nah tapi untuk beberapa orang yang udah terlanjur atau emang udah ngelakuin itu, nah ini gue mau bahas bagian yang ininya. Kalau tadi adalah pembahasan gue tentang buat lo yang bingung ngejalan hubungan tuh harus kayak gimana, yaitu tadi penjelasannya versi gue ya menurut gue sekarang gitu. Terus kalau misalkan beberapa orang yang sekarang udah terlanjur melakukan itu, ya udah, karena itu udah dilakuin gitu. Kayak lo mau nyesel segimanapun ya nggak akan bisa bikin orang yang lo sayang itu bisa terus-terusan sama lo gitu. Sorry banget gue harus ngomong kayak gini, karena ini kenyataan paling pahit gitu, yang mungkin bakal lo terima. Kayak kalau tujuan lo dengan melakukan itu bakal bisa menjaga pasangan untuk tidak kabur, ya itu salah besar kalau menurut gue. Tapi ya udah gitu, kan itu udah lewat gitu. Yang namanya udah ya udah aja gitu. Bukan berarti kayak lo udah ngelakuin itu semua terus kayak kehidupan lo selanjutnya tuh kayak runtuh. Enggak, kalau menurut gue. Itu akan jadi lebih buruk ketika lo terus-terusan ada di dalam sebuah penyesalan gitu. Penyesalan tuh gak apa-apa kalau menurut gue. Maksudnya sebagai pembelajaran kita biar kita tahu kalau oh ternyata kita salah ya kayak gini gitu. Yaudah deh, kedepannya gue gak akan kayak gitu lagi. Kan harusnya kayak gitu ya. Itu udah kayak logika berpikir manusia gak sih? Kayak lo tahu nih waktu belajar jalan jatuh sakit gitu. Berarti kan lo berusaha untuk gimana caranya lo bisa jalan tanpa jatuh.
ya gak sih? Ya karena kita pernah ngerasain sakitnya gitu. Sama halnya kayak ketika lo melakukan sesuatu dan pada akhirnya ketika lo melakukan sesuatu itu adalah eh, ketika lo melakukan sesuatu itu terus lo ngerasa sakit dan sedih, ya berarti lo jangan lakuin itu lagi kan? Iya gak sih? Itu basic kalau menurut gue. Tapi emang ketika perasaan cinta tuh kadang suka dibutain gitu. Sebenarnya bukan dibutain ya, kayak mungkin bukan FOMO juga, tapi lebih ke kayak apa ya? Kalimat cinta itu buta tuh jadi kayak udah mendarah daging gitu, kayak seolah-olah pengorbanan apapun untuk cinta tuh kayak lumrah. Ya sebenarnya nggak apa-apa gitu, tapi tahu momennya aja gitu. Kalau momennya masih pacaran dan komitmen sih kalau menurut gue berjuang secukupnya aja sih. Dan kalau menurut gue, kalaupun udah menikah gitu, kan tadi gue bilangnya kalau pacaran kayak gitu. Kalau udah menikah juga, sebenarnya lo berjuang pol-polan nggak apa-apa, tapi bukan buat pasangan, buat sang pencipta. Cilah, dalam gitu. Tapi serius, maksud gue, em, bakal lebih enak ketika lo melakukan sesuatu perjuangan gitu, perjuangan yang udah lo lakuin, apapun itu untuk pasangan gitu. Posisinya udah merit ya. Tapi lo yakinkan untuk kayak ke sang pencipta lo, bukan ke pasangan lo. Itu ketika pasangan lo melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, melakukan hal-hal yang bikin lo kesel, bikin lo sebel gitu. Itu recovery-nya jauh lebih cepat, serius deh. Ketimbang lo bener-bener memfokuskan diri, memperjuangkan untuk si seseorang ini. Jatuhnya tuh ketika si pasangan yang lakuin kesalahan, itu kesalnya minta ampun. Tapi kalau lo jatuhnya kayak ya bertanggung jawab atas sama sang pencipta gitu. Maksudnya kayak terima kasih Tuhan sudah menciptakan wanita ini untuk menjadi pendampingku misalkan, atau pria ini untuk menjadi pendampingku gitu. Dan aku akan menjaga dia dengan sebaik-baiknya. Nah itu jauh lebih enak aja untuk nge-recovery ketika lo ada masalah. Dan ya ini yang gue lagi coba pelajarin dan gue coba untuk terapkan gitu. Tapi beberapa hal works di gue gitu. Dan ya ini gue makanya ngomong kayak gini, ya siapa tahu lo mau coba juga gitu. Karena dulu tuh gue termasuk orang yang sama juga, kayak ya siapa sih orang yang mau kehilangan orang yang dia sayang gitu, ya gak sih? Kayak gak mungkin ada kayaknya, jarang gitu. Cuma ya ada beberapa hal yang sampai akhirnya gue mikir terus kayak ini kayaknya yang terbaik sih untuk gue sekarang. Maksudnya terbaik tuh dengan pemikiran kayak gini gue bisa jauh lebih happy untuk ngejalanin hidup, dan hubungan gue sama pasangan pun jauh lebih baik gitu ketimbang dengan pemikiran gue yang di masa lalu gitu. Ya momennya juga banyak sih, kayak ada momen yang paling bisa mengingatkan gue tentang kehidupan itu ketika ya bokap nggak ada gitu. Nah dari situ kayak gue kehilangan orang yang selama ini gue nggak anggap penting nggak penting gitu. Tapi ketika orangnya udah nggak ada, oh ternyata sekehilangan itu ya gitu. Dan itu gue berat banget untuk coba nge-recovery-nya. Tapi pas gue pikir-pikir lagi kayak mungkin ini cara Tuhan untuk bikin gue bisa lebih kuat lagi ngejalanin hidup tanpa adanya seorang ayah gitu. Nah itu kan pemikiran yang berbeda dengan kayak kalau gue mikirnya kenapa sih bokap harus diambil duluan gitu. Kan gue posisinya masih kuliah, gue masih panjang, abang-abang gue udah pada nikah, gue belum. Kenapa harus diambil? Nah itu kan dua pemikiran yang bisa bikin hati dan pikiran kita tuh jadi merasakan dua hal yang berbeda. Kalau gue mikirin yang kayak awal, ya mungkin itu adalah jalannya dari Tuhan, bikin gue kuat gitu. Gue bakal bisa lebih cepat recovery-nya. Maksudnya recovery itu kayak gue bakal bisa lebih semangat lagi untuk ngejalanin hidup, ngebuktiin kalau gue bisa gitu. Dan kalau gue masuk ke pemikiran yang kayak kenapa sih harus bokap diambil duluan, kenapa terlalu cepet, kenapa harus sekarang, nah itu yang ada jatuhnya gue malah jadi kayak benci dan gue malas untuk ngejalanin hidup gitu. Nah itu sama halnya kayak ya yang perihal lo yang sekarang mungkin udah terlanjur ngelakuin hal itu, ya udah gitu, udah kan udah gitu. Sekarang tinggal kita pikirin ke depannya kayak gimana. Yang gue tahu dan yang gue dengar, ketika lo udah terbiasa melakukan itu dan lokasi lagi ke orang yang baru, itu tuh nggak bikin orang itu bakal jadi kayak bertahan terus sama lo gitu. Jadi ya itu bukan satu-satunya cara deh kalau menurut gue ya. Dan intinya itu emang belum waktunya aja gitu. Titik, udah itu doang. Jadi buat Nevi menurut gue karena di akhir lo butuh
masukan dari gue. Ini sekedar masukan ya, lo mau ambil silahkan, nggak diambil juga nggak apa-apa. Tapi again, selama episode ini tujuan gue bukan untuk menyudutkan lo atau beberapa orang yang mungkin posisinya sama kayak lo, bukan. Lebih ke kayak, ya udah, itu kan lo udah nih ngelakuin itu, dan gue berharap itu adalah hal terakhir yang lo lakukan sama pasangan gitu. Nanti lo ngelakuin itu lagi ketika lo udah married, dan gue berharapnya kayak gitu. Terus untuk perihal masukan yang lo mundur atau maju, sebenarnya itu dibalikin lagi ke diri lo, karena gue nggak tahu kapasitas lo untuk sabar tuh sampai sejauh mana gitu. Kalau lo nyatanya masih mau sabar untuk nungguin dia, silakan, nggak apa-apa. Tapi pastiin kalau lo emang beneran sabar ya. Jangan sampai sabar lo itu ternyata cuma dipaksakan gitu. Nah itu juga nggak baik. Jadi kalau sejauh lo masih bisa sabar untuk nungguin ya nggak apa-apa, tungguin aja. Tapi kalau misalkan ternyata di proses lo menunggu dia itu adalah lo malah jadi kayak uring-uringan, sedih, kecewa, depresi, berarti di posisi lo menunggu itu lo dalam keadaan yang gak happy gitu. Dan ketika lo ngerasa lo gak happy, harusnya lo jangan bertahan di zona yang gak bikin lo happy. Lo harus segera pikirin caranya gimana biar lo keluar dari zona yang gak bikin lo happy. Ya sederhananya lo harus happy gitu. Kenapa lo harus bahagia? Karena ada banyak orang di luar sana yang sayang sama lo juga. Paham gak sih lo maksud gue? Jadi jangan pernah mikir kalau gak ada orang yang peduli sama lo, gak akan ada lagi orang yang bakal sayang sama lo. Itu cuma rasa ketakutan yang ada di pikiran lo doang, yang belum tentu jadi kenyataan gitu. Jadi kalau saran dari gue, intinya kalau lo masih mau nunggu, silahkan nunggu. Tapi kalau ternyata di proses lo menunggu itu lo ngerasa kecewa, lo ngerasa sedih, ada baiknya lo coba untuk think twice, untuk pikirin lagi gimana caranya biar lo bisa bahagia juga. Kalau emang kesedihan itu perlu dirayakan, rayakan, tapi secukupnya, jangan terlalu berlebihan. Dan lo harus tetap semangat untuk ngejalanin hidup, karena di luar sana juga ada yang posisinya sama kayak lo. Bahkan ya adalah beberapa orang yang gue tahu case-nya sama kayak lo, dan akhirnya mereka merit juga. Maksudnya bukan mereka, kayak orang yang gue tahu ini merit juga, meskipun bukan sama orang yang dia mau gitu, tapi pada akhirnya dia bahagia gitu. Dan lo harus yakin itu, karena gue yakin ya kesedihan, kebahagiaan itu datangnya dari apa yang kita pikirkan. Kalau kita sedang memikirkan hal-hal yang bahagia, kita bakal bahagia. Tapi kalau kita memikirkan hal-hal yang buruk dan hal-hal yang sedih, ya kita bakal sedih gitu. Jadi kalau menurut gue, kesedihan atau kebahagiaan tergantung dari apa-apa yang sedang kita pikirkan. Itu sih kalau menurut gue. Jadi buat Nevi, gue berharap apapun keputusan yang lo buat, itu adalah yang terbaik buat lo, karena lo yang lebih tahu ya kemana hati lo akan bahagia gitu. Ini cuma sekedar masukan dari gue, dan kalau emang lo mau coba silahkan, tapi kalaupun enggak juga enggak apa-apa. Yang jelas doa terbaik buat lo. Oke, mungkin untuk episode malam hari ini dicukupkan sekian. Dan sekali lagi thank you banget buat Nevi yang udah cerita, dan buat lo yang mau cerita juga, itu bisa banget lo bisa kirimin ceritanya ke website Teman Tidur di www.temantidur.id. Nanti ketika lo masuk websitenya, lo bisa klik di pojok kanan atas kirim cerita. Lo bisa tulis ceritanya atau lo bisa upload si rekaman ceritanya. Oke, mungkin ini saatnya gue Dera pamit. Gue Dera dari podcast Teman Tidur dengan segudang cerita yang mengantarkan kamu ke dunia mimpi. Good night.